warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiko Brilianti dari kelas 11 PPLG 7, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DDL atau Data Definition Language dan juga DML atau Data Manipulation Language di PostgreSQL. Oke teman-teman, jadi pertama-tama kalian bisa buka dulu PostgreSQL-nya. Kemudian di sini saya akan membuat DDL dan DML dari database Puskesmas. Sebelumnya database-nya dibuat dulu ya, ada di bagian sini. Kemudian di bagian DDL ini kita akan melakukan ada 6. Oke, langsung saja ya, mulai ke yang pertama yaitu membuat tabel baru disertai dengan primary key. Nah, jadi di sini saya akan membuat tabel pasien. Caranya itu jadi buat buka query tool ini bisa di sini ya. Jadi database-nya nanti dipencet dulu, kemudian ke sini kalian. Nah, untuk membuat tabel, kalian bisa pakai query ini. Create table, kemudian nama tabelnya seperti ini. Kemudian dikasih kurung tutup dan kurung buka. Kemudian di sini kalian tinggal masukin kolom-kolomnya dan juga tipe datanya. Ya, di sini yang pertama kalau saya sendiri ada nomor pendaftaran. Dan ini sebagai primary key. Kemudian yang kedua ada nama pasien, yang dimana nama pasien ini tipe datanya itu varchar. Kemudian ada umur pasien, yang tipe datanya integer, karena umur itu menggunakan angka, jadinya integer tipe datanya. Kemudian ada alamat pasien, yang tipe datanya itu varchar seperti nama pasien. Dan juga yang terakhir ada nomor telepon, yang tipe datanya itu integer. Nah, ini di bagian yang terakhir, kalau misal kalian mau buat kolom, itu yang di bagian terakhir nggak perlu dikasih koma kayak gini. Kemudian bisa langsung kita run aja. Nah, ini tuh artinya udah bisa ya, teman-teman. Oke, kemudian kita akan membuat tabel-tabel yang lainnya.
Oke teman-teman, jadi untuk DDL yang pertama tadi untuk yang membuat tabel disertai dengan primary key itu sudah. Nah, kalian bisa cek di bagian sini nih, di bagian kiri. Itu nama database kalian. Kemudian kalian ke bagian sini, bagian skema ini. Kemudian di bawah nanti akan ada tabel. Nah, itu akan muncul tabel apa saja yang sudah dibuat. Nah, di sini saya sendiri membuat 6 tabel. Nah, kemudian di sini untuk DDL yang kedua yaitu di sini saya akan mengubah nama tabel. Nah, untuk mengubah nama tabel, kalian bisa menggunakan query ini. Pertama, alter table, kemudian nama tabel yang udah kalian buat. Di sini yang mau saya ganti itu tabel petugas farmasi. Jadi kita tulis di sini. Nah, kemudian kita tulis query lagi, rename to. Nah, ini di sini itu nama baru yang mau kalian buat. Nah, di sini kita buat aja jadi petugas tanpa kata farmasi. Kemudian jangan lupa jadi koma. Nah, oke teman-teman, jadi ini udah jadi untuk yang mengubah nama tabel. Kemudian yang ketiga yaitu menambahkan kolom baru pada tabel yang sudah ada. Jadi di sini saya akan menambahkan kolom pada tabel pasien. Nah, langsung saja. Jadi kita bisa menggunakan query seperti ini. Alter table, kemudian di sini itu nama tabel yang mau kalian tambahin kolomnya. Nah, di sini saya itu mau nambahin kolom di tabel pasien. Kemudian di sini tambahin add. Nah, ini setelah add ini kalian bisa ketik kolom apa yang mau ditambahin ke tabel pasien ini. Maksudnya ke tabel kalian. Nah, di sini saya sendiri mau menambahkan tabel jengkel pasien. Yang dimana tipe datanya itu varchar. Nah, kemudian titik koma. Nah, udah jadi. Oke teman-teman, jadi untuk DDL yang selanjutnya yaitu mengubah nama kolom pada tabel. Beda sama yang tadi ya teman-teman, kalau yang tadi itu kan kita mengubah nama tabelnya, kalau ini kita mengubah nama kolom yang sudah ada pada tabel. Nah, di sini saya sendiri mau mengubah kolom spesialisasi yang ada di tabel dokter. Caranya itu kalian bisa mengetikkan query seperti ini. Table, kemudian nama tabelnya, karena nama tabel punya saya itu dokter, jadi di sini saya tuliskan dokter. Kemudian kalian ketikkan lagi query rename column. Nah, kemudian di sini setelah rename column itu kalian tulis kolom apa yang mau kalian ubah. Kalau di sini saya sendiri kan mau mengubah kolom spesialisasi. Maka di sini saya ketikkan spesialisasi, kemudian kalian ketik lagi tuh. Nah, ini tuh artinya kolom yang ada di sini itu mau diubah menjadi apa sih? Kalau saya itu kolom spesialisasi mau diubah menjadi SP dokter. Jadi gini. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama, yang alter table dokter sendiri itu nama dari tabelnya. Kemudian di sini untuk spesialisasi itu nama kolom yang mau diubah menjadi SP_dokter. Nah, kemudian ini udah jadi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kemudian untuk DDL yang kelima yaitu mengubah tipe data kolom pada tabel. Untuk mengubah tipe data kolom pada tabel, kita bisa menggunakan query ini. Alter table pasien. Kemudian di bawahnya itu ada alter kolom umur pasien. Nah, jadi ini
Artinya pasien ini itu nama tabel yang kolomnya mau kita ganti tipe datanya. Nah, kita itu akan mengganti kolom umur underscore pasien yang ada di tabel pasien, yang awalnya ini umur pasien ini tipe datanya itu integer. Nah, kita ubah menjadi float. Jadi yang kita tulis di sini adalah tipe data yang mau kita ganti. Misal kalian itu mau mengganti dari varchar ke teks ini misalnya. Nah, itu berarti di bagian sininya kalian bisa tuliskan teks. Pokoknya di bagian sini itu kalian bisa tuliskan data tipe data yang mau kalian ubah itu menjadi apa. Kalian tuliskan di bagian sini. Nah, kemudian langsung kita run, kemudian jadi. Kemudian yang terakhir di DDL yaitu menghapus kolom pada tabel. Nah, di sini saya sendiri akan menghapus kolom yang sudah saya tambahkan, yang jengkel tadi itu. Nah, caranya itu kalian bisa mengetikkan query seperti ini, alter table. Nah, di sini ada tadi kolom yang mau dihapus itu ada di tabel pasien. Jadi di sini saya tuliskan pasien. Bentar. Ini ya teman-teman. Nah, di sini yang mau saya hapus itu yang bagian jengkel. Kemudian kalian bisa mengetikkan lagi drop column. Jadi pakai drop untuk menghapus kolomnya ya teman-teman. Drop sendiri itu untuk menghapus, kemudian kolomnya ya artinya kalau drop column itu artinya menghapus kolom. Nah, seperti ini. Nah, di sini itu saya akan menghapus kolom jengkel underscore pasien yang ada di tabel pasien dengan query seperti ini. Nah, sudah jadi teman-teman. Nah, di sini kan udah nggak ada tuh yang tadi jengkel underscore pasien. Oke teman-teman, jadi untuk yang DDL tadi sudah semuanya. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menambahkan sampel data pada tabel-tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian baru kita masuk ke bagian DML atau Data Manipulation Language. Nah, untuk DML yang pertama yaitu adalah mengubah salah satu data. Nah, jadi tadi kan kita sudah menginputkan data-data yang ada. Jadi di sini saya akan mengubah tabel yang ada di pasien. Sebelumnya saya akan menunjukkan ke kalian semua data apa saja yang sudah ada di dalam tabel pasien. Nah, jadi di sini ada 3 data ini. Nah, kemudian di sini saya akan mengubah alamat. Nah, di sini kita bisa ketikkan query update. Kemudian di sini nama tabel yang akan kalian update atau kalian ubah. Karena di sini saya mau mengubah yang ada di dalam data yang ada di dalam tabel pasien, maka di sini saya tuliskan pasien. Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi set, kemudian kolom di mana tempat data yang mau kalian ubah itu. Nah, di sini kan yang mau kita ubah itu alamatnya nih, alamat pasien ini. Jadi yang kita tulis setelah set itu yang ini ya, teman-teman, yang mau kita ubah. Karena di sini saya mau ubah alamat pasien, maka di sini saya akan mengetikkan alamat underscore pasien. Nah, kemudian di sini langsung saja kita tulis diganti menjadi apa. Nah, di sini kan jalan NCT nomor 123. Nah, kita ganti menjadi
Jalan NCT nomor 127. Nah, gini teman-teman. Nah, udah, kemudian kita bisa melihat dengan query ini. Nah, ini di sini udah nomor 127. Oh iya teman-teman, yang tadi itu keubah semuanya kan tiga-tiganya. Nah, kalau kalian cuma mau mengubah salah satunya saja, coba ya kita ubah lagi salah satunya. Itu bisa mengetikkan seperti tadi. Pertama berarti update, kemudian di sini nama tabel yang mau kalian ubah. Kemudian di sini kolomnya. Nah, ini di sini nanti kalau misal kita ngerannya ngerannya cuma kayak gini, nanti alamat pasien ini semuanya akan menjadi seperti ini. Tapi di sini saya akan mengubah untuk pasien dengan nomor pendaftaran 2 saja. Jadi kita bisa menambahkan kondisi gini. Nah, jadi di sini akan terganti itu yang memiliki nomor pendaftaran 2. Nah, di sini tuh Lijeno. Coba ya teman-teman kita run. Bentar. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman kalau ini udah dirubah. Nah, oke, selanjutnya untuk DML yang kedua yaitu menghapus salah satu data. Nah, data yang mau saya hapus itu ada di pemeriksaan. Jadi kita lihat dulu data dari pemeriksaan. Nah, di sini ada 3 juga seperti tadi. Ini yang pertama di sini ada keluhan pasiennya itu demam, kemudian batuk, dan yang ketiga itu flu. Nah, kemudian di sini saya akan menghapus yang ketiga. Kita bisa menggunakan query seperti ini. Nah, delete from, ini nama tabelnya yang datanya mau kita hapus. Kemudian ini kondisinya. Karena di sini yang mau saya hapus itu yang nomor pendaftarannya 3, maka untuk kondisi di sini where-nya itu saya tulis di bagian sini itu 3. Coba kita run. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, jadi di sini yang tadi nomor pendaftaran yang 3 itu udah dihapus karena tadi kita memang sudah menghapus, dan kondisinya juga kita menghapus untuk nomor pendaftaran 3. Nah, selanjutnya untuk menampilkan seluruh data dari tabel yang ada. Nah, sebenarnya dari tadi saya juga sudah melakukan ya, bahkan yang ini juga termasuk salah satu implementasi untuk menampilkan seluruh data dari tabel yang ada, tapi coba kita coba lagi dengan tabel yang lain. Nah, di sini saya akan menunjukkan untuk tabel dokter ya teman-teman. Jadi caranya itu ya seperti ini, select,
kemudian bintang. Nah, bintang ini artinya semuanya. Jadi semua data yang ada pada nih from, misal kita ambil dari dokter. Nah, maka tanda bintang ini akan menampilkan seluruh data dari tabel dokter ini. Nah, jadi di sini ada 3. Nah, kemudian ini isinya. Ada ID dokternya 1-3, kemudian nama dokternya ada di sini juga. Kemudian SP dokter ini itu tadinya spesialisasi yang tadi sebelumnya kita ganti menjadi SP dokter. Kemudian ada nomor telepon dokter dan juga jadwal dokter. Nah, ini untuk menampilkan data yang ada pada suatu tabel. Nah, ini bisa diganti kalau teman-teman, kayak misal kalian punya banyak tabel. Nah, ini bisa kalian ganti di bagian sininya aja. Nah, untuk TML yang selanjutnya yaitu kita akan menampilkan data dengan menerapkan fungsi agregasi. Nah, fungsi agregasi sendiri itu yang akan kita coba itu ada count atau menghitung, kemudian ada sum, kemudian ada max, min, dan juga average atau rata-rata. Nah, di sini saya sendiri akan melakukan implementasi fungsi agregasi dari tabel pasien ya, teman-teman. Nah, ini sebentar. Nah, di sini kan sudah terlihat ya, teman-teman. Di sini yang akan saya buat untuk mengimplementasi fungsi agregasi itu yang ada di data yang ada di sini, yang di umur pasien. Nah, yang pertama itu ada sum atau menjumlahkan. Oke, jadi kita bisa mengetikkan query seperti ini. Dalam kurung, ini nama kolom yang mau kalian implementasikan fungsi agregasinya ya, teman-teman. Di sini sum itu kan jumlah. Jadi apa namanya? Ini itu yang bagian sini itu nama kolom yang mau kalian jumlahkan. Ini kalau sum ya, teman-teman. Nah, from pasien. Karena kolom umur underscore pasien itu ada di tabel pasien. Nah, langsung saja kita run ya, teman-teman. Nah, ini ada 68. Kenapa 68? Karena ini hasil dari penjumlahan dari umur yang ada. Tadi kan ada 20, berapa ya tadi? 23, 21, sama 24 kalau nggak salah. Ya, pokoknya itu hasil penjumlahan dari 3 data tadi. Nah, kemudian untuk fungsi agregasi yang kedua yaitu average. Nah, di sini kita langsung ganti saja sum menjadi AVG. AVG itu average atau rata-rata ya, teman-teman. Ini dari umur pasien juga. Nah, kita run. Nah, ini. Jadi angka yang muncul di sini itu hasil dari rata-rata data yang ada di kolom umur pasien. Kemudian kita ganti menjadi count. Nah, count ini menghitung ada berapa data yang ada di kolom umur pasien. Bedanya sama yang sum tadi, kalau yang sum itu kan menjumlahkan nilainya gitu. Jadi kan tadi ada 21, 23, 24. Nah, itu dijumlahkan. Nah, hasilnya kan tadi kalau nggak salah 68 atau sekitar 60-an. Nah, itu karena menjumlahkan yang memang umurnya. Nah, kalau count ini itu menghitung jumlah datanya ada berapa. Jadi kalau misal tadi ada data satu lagi, misal 1 tahun pun, yang muncul di sini bakalan ada 4, karena jumlah datanya ada 4 kalau gitu. Nah, kalau yang kayak gini, kalau sesuai data yang ada tadi, punya kita ya emang cuma 3, karena tadi datanya ada 3. Kemudian fungsi agregasi yang selanjutnya yaitu min. Kalau kita memasukkan query seperti ini, nanti data yang akan muncul di data output ini adalah nilai terkecil dari data yang ada pada
kolom umur pasien, karena di sini min ya teman-teman. Nah, tadi kan paling kecil 21, jadi yang muncul di sini 21. Kemudian ada max. Nah, max itu kebalikannya dari min. Kalau min kan terkecil, kalau max itu terbesar. Kalau seingat saya, tadi saya menginputkan data dengan nilai tertinggi itu 24 ya teman-teman. Coba ya teman-teman. Nah, 24, benar. Nah, jadi gitu untuk fungsi agregasi. Diimplementasikan hanya 5 saja. Kemudian untuk DML yang selanjutnya yaitu menampilkan data dengan menerapkan fungsi join. Nah, join di sini yang akan saya implementasikan yaitu ada inner join, left join, dan juga right join. Pertama di sini kita akan mengimplementasikan untuk yang inner join. Nah, untuk melakukan implementasi tersebut kita dapat mengetikkan query seperti ini. Nah, jadi bintang ini itu artinya mengambil seluruh data, seluruh kolom gitu. Dan kemudian di sini yang pasien ini artinya pasien ini tabel utama di mana data dari pasien ini akan diambil. Kemudian kita melakukan inner join dengan tabel pemeriksaan. Kemudian di bawahnya di sini ada tabel-tabel yang kita joinin tadi kan ada pasien nih. Pasien ini tabel utamanya tadi. Kemudian di sini ada tabel pemeriksaan. Oke, bisa langsung kita run. Nah, gini teman-teman hasilnya. Nah, inner join ini dilakukan untuk menggabungkan dua tabel. Kemudian langsung saja kita lanjut ke left join. Kita bisa mengetikkan query ini. Jadi ini hampir sama seperti tadi. Select bintang ini artinya mengambil semua kolom yang ada. Kemudian di sini adalah tabel utamanya yaitu administrator. Kemudian yang kita left join-kan itu tabel pemberian data. Nah, untuk yang bagian sini, jadi kedua tabel ini akan digabungkan, tabel administrator dan juga tabel pemberian data, di mana nilai kolom ID administrator yang ada di tabel administrator itu nilainya sama dengan nilai kolom ID administrator yang ada pada tabel pemberian data. Ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan melakukan implementasi untuk join yang right join. Nah, caranya itu seperti ini teman-teman.
Coba langsung kita run teman-teman. Nah, jadi tabel utamanya adalah tabel dokter, kemudian kita melakukan right join pada tabel pemeriksaan. Kemudian dua tabel ini, tabel dokter dan juga tabel pemeriksaan itu digabungkan, yang dimana nilai kolom ID dokter ini yang ada pada tabel dokter itu nilainya sama dengan kolom ID dokter yang ada di tabel pemeriksaan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.